Oke, pagi hari ini saya akan berbicara mengenai tema kita bulan ini, yaitu mengenai garam, ya. Dan saya pribadi yang suka dengan memakai singkatan supaya saudara bisa ingat, ya. Jadi salt of the earth, saya singkat sote. Nah, bukan sate, juga bukan soto. Karena sate dan soto perlu garam juga, ya. Jadi judulnya saya beri judul sote, dan saya akan membacakan dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 di dalam bahasa terjemahan sederhana Indonesia atau TSI. Saya nggak tahu sudah berapa kali saya membahas atau membuat khotbah dari tema ini, tetapi setiap kali saya baca ulang, selalu ada pemahaman baru. Dan saya tidak bisa klaim itu yang paling benar, tetapi itu yang Tuhan bukakan, yang Tuhan singkapkan lewat bacaan ini. Saya memegang sebuah prinsip saat ini yang dalam beberapa tahun setelah kita punya kohort para pengkhotbah berkumpul. Dan prinsip saya adalah khotbah yang bagus belum tentu benar, khotbah yang benar belum tentu bagus. Amin jemaat Riverside. Khotbah yang bagus belum tentu benar. Dan khotbah yang benar belum tentu bagus. Karena dalam Alkitab kita bisa lihat sepanjang Yesus berkhotbah, tidak semuanya bagus. Buktinya apa Pak? Semua meninggalkan dia. Ada amin? Tapi yang anehnya adalah para pembicara, para pendeta, para pengkhotbah berusaha sedemikian rupa membuat khotbahnya bagus supaya saya nggak tahu dah itu supaya apa dan apa dan apa. Kita baca sama-sama Injil Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu ibarat garam di dunia ini. Bila kamu memberi pengaruh yang baik, garam memberi rasa bagi makanan. Demikianlah pengaruh baik memberi dampak bagi dunia. Hendaklah kamu menjadi seperti garam. Kalau kamu tidak memberi pengaruh baik, kamu seperti garam yang kehilangan rasa asinnya. Dalam terjemahan yang lain yang kita sering baca adalah tawar. Garam seperti itu, garam yang tawar tidak berguna lagi dan hanya akan dibuang dan diinjak-injak orang. Saudara bisa baca bahwa Yesus memakai sebuah bentuk kalimat yang penguatan. Bukan hanya dibuang, tapi juga diinjak. Dibuang udah cukup Pak, cukup rendah. Tapi dia tambah lagi, diinjak. Berarti itu benar-benar tidak ada gunanya. Ayat 14, kamu ibarat terang di dalam dunia yang gelap ini. Nah Tuhan sudah menyatakan bahwa dunia ini gelap. Bila baik cara hidupmu, seperti kota terletak di atas bukit selalu terlihat dari jauh, demikianlah seharusnya cara hidupmu menjadi teladan yang baik, yang terlihat bagi semua orang. Terlihat. Kalau garam tadi terasa. Begitu juga tidak ada orang yang menyalakan pelita atau terang, lalu menutupnya dengan tempayan. Kalau dalam terjemahan yang bilang gantang. Pelita selalu ditaruh di tempat yang tinggi supaya sinarnya menerangi semua orang di dalam rumah. Jadi artinya terang ini bukan disembunyikan, ya ditutup, ya. Nah itu kadang-kadang ada orang yang kalau diajak menjadi terang, melayani, membagi berkat, enggak lah saya nggak bisa, ya. Saya masih disembunyikan Tuhan di balik salibnya. Kelihatannya bagus, ya. Disembunyikan di balik salibnya. Salah, mestinya naik ke kayu salib itu. Bukan di belakang kayu salib. Karena Yesus selalu mengajarkan gak boleh tertutup. Tidak terlihat. Tidak boleh disembunyikan. Tapi harus dilihat karena kota di atas bukit gak bisa disembunyikan. Demikianlah hendaknya sinarmu menerangi orang lain. Artinya lakukanlah perbuatan baik setiap saat. Bukan kadang-kadang. Bukan kadang waktu kita ingat saja atau pada hari Minggu.
Sehingga waktu orang melihat teladanmu, mereka memuliakan Bapamu di surga. Yang pertama kita lihat dari ayat ini adalah identitas yang Tuhan berikan buat orang percaya atau para murid. Yaitu sebagai garam, ini adalah identitas pemberian dari Tuhan. Tuhan yang kasih, bukan natur dasar kita, setuju? Jadi kalau Tuhan gak bilang kita garam, memang kita bukan garam. Karena natur dasar kita, sifat alamiah kita bukan garam. Bukan seperti garam. Dan juga ini bukan identitas yang harus kita raih dan kita capai dengan usaha kita. Karena ini adalah identitas yang Tuhan kasih. Kamu adalah garam. Sebuah statement yang Tuhan kasih buat kita. Bukan statement yang kita raih atau kita capai. Timothy Keller berkata seperti ini. The Christian identity is received, not achieved. Identitas kekristenan saudara, apapun itu gambarannya, terang, garam, ya, apalagi domba, kan banyak sekali gambaran orang percaya. Itu semua adalah sebuah identitas yang kita terima dari kemurahan hati Allah atau kemurahan tangan Allah. Bukan sesuatu yang kita capai, kita raih, kita peroleh. Ada amin orang Kristen? Amin. Jadi bukan karena kita lakukan sesuatu, kita usahakan, kita upayakan, kita capai sesuatu sehingga kita mendapatkan identitas itu. Termasuk orang kudus. Ya terkecuali saudara lahir di kudus. Saudara raih dari orang tua saudara. Tetapi kalau saudara adalah the holy people itu bukan karena saudara raih dan saudara menjadi holy people. Tetapi itu adalah sebuah identitas yang Tuhan beri, gifted, diberikan buat kita. Jadi untuk menjadi garam bukan karena kita bisa, atau kita akan, atau kita harus. Tetapi karena kita adalah garam. Esensi, natur yang baru yang Tuhan berikan buat kita adalah sebagai garam. Dan garam dunia ini, garam dunia, salt of the earth, garam dunia, adalah peran saudara dan saya untuk apa? Untuk kita berinteraksi dengan dunia. Makanya namanya garam dunia, bukan garam gereja. Bener gak sih? Makanya namanya garam dunia untuk apa? Karena itulah fungsi dan peran saudara dan saya sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya untuk berinteraksi dengan dunia, bukan berinteraksi dengan garam yang lain. Ada amin garam? Tetapi kita cenderung, termasuk saya, kita hanya berinteraksi dengan garam-garam yang lain. Bener gak sih? Hari Senin telepon garam. Hari Selasa sharing dengan garam. Hari Rabu komsel dengan garam. Hari Kamis latihan dengan garam. Ya, hari Jumat ikut kohort dengan garam. Hari Sabtu doa puasa dengan garam. Hari Minggu ibadah dengan garam. Jadi garam cuma cari garam, garam cuma ketemu garam. Dan semua kita akan dinamakan gudang garam. Ya, kita akan mendirikan sebuah sinode yang baru. Gereja Gudang Garam Indonesia. Saudara sadar enggak bahwa 7 hari yang Tuhan berikan dalam 1 minggu buat Bapak Ibu dan saya. How many times? Ya, berapa kali, berapa banyak saudara ketemu dengan garam yang lain. Apalagi kalau saya yang berkecimpung dalam pelayanan, itu garam terus. Dan semua dokter mengatakan, kalau garam terlalu ketemu dengan garam dan kebanyakan garam, kita sudah bisa tahu. Ya, hasilnya akan terjadi apa? Akan terjadi apa? Kalau kebanyakan garam? Hipertensi.
No wonder why. Tidak mengherankan kalau di gereja tuh ribut terus. Tengkar terus. Bener? Konflik, tersinggung. Ya, cuma gara-gara hal kecil dan sepele. Begitu cepat dia tersinggung dan dia naik darah. Karena hipertensi. Karena kenapa? Dia hidupnya dikelilingi oleh garam. Ada amin garam-garam? Nah, ini saya berbicara juga buat diri saya sendiri. Saya buat sebuah dua layer ini. Karena di dalam Injil Matius 5 tadi ada dua hal yang Tuhan sebut buat kita. Garam dan terang. Inti daripada garam itu adalah terasa. Dan inti daripada terang itu adalah terlihat. Amin. Garam terasa. Saudara tidak bisa melihat garam di dalam sebuah soto. Setuju? Sampai kalau garam masih terlihat di dalam sebuah soto, jangan-jangan itu kerikil atau berlian mungkin juga bisa. Ya, tapi kalau sampai dia terasa dan tidak terlihat, berarti itu ada garam di sana. Dan sebaliknya terang adalah sesuatu yang terlihat. Nah, kenapa dia pakai garam itu terasa? Mark Twain pernah bilang begini, Mark Twain. Dia bilang kebaikan adalah bahasa di mana orang tuli bisa dengar dan orang buta bisa lihat. Kebaikan adalah sesuatu bahasa, language, which the deaf can hear and blind can see. Garam itu adalah sesuatu yang siapapun, suku apapun, bangsa apapun, agama apapun, kepercayaan apapun, bisa feel, bisa rasa. Kebaikan yang kita lakukan, pengaruh baik yang kita lakukan seperti ayat tadi yang kita baca. Sedangkan terang adalah sesuatu yang terlihat. Satu saat ada seorang anak kecil perempuan, dia baru pulang dan dia langsung datang kepada mamanya di rumah. Ma, tadi saya ketemu dengan malaikat. Mamanya kaget. Ini sekolah minggu ajar apa? Kok anak saya ketemu dengan malaikat? Terus mamanya tanya, bentuknya gimana? Itu tadi saya mau nyebrang jalan. Karena saya takut, saya maju mundur, saya gak bisa nyebrang. Ada om-om datang bantu saya nyebrang jalan. Dan saya ketemu dengan malaikat. Langsung mamanya sadar, mamanya udah pikir pakai sayap, warna putih, terbang ke sana kemari, hinggap ke sana kemari. Enggak. Ternyata itu adalah manusia. Saudara perhatikan, semua perbuatan baik yang dilakukan seseorang kepada saudara, pasti saudara hubungkan perbuatan baik itu dengan sorga. Setuju gak? Betul? Tidak mungkin ada perbuatan baik yang dilakukan kepada kita hubungkan dengan neraka. Ya, orang tolong saudara, bantu saudara, terus saya bilang, setan tuh bener memang setan tuh. Dia bantu saya tuh, itu perbuatan neraka tuh itu. Karena dia bantu, dia tolong saya, nggak bisa. Agama apapun, suku apapun, begitu ada perbuatan baik yang dilakukan terhadap orang tersebut, dia akan hubungkan perbuatan baik itu dengan Tuhan. Mereka ini bilang, God is good. Tuhan itu baik. Tujuan dari terasa dan terlihat yang seperti yang saudara lihat di layar ini adalah untuk apa? Mengapa saudara jadi garam harus terasa bagi orang lain? Mengapa saudara dan saya jadi terang untuk terlihat bagi orang lain? Tujuannya untuk apa? Nah, Injil Matius tadi dengan jelas berkata bahwa supaya setiap orang yang merasakan dan melihat kita lewat perbuatan baik kita, mereka memuliakan Bapa kita di surga. Pinjam khotbah Pastor Anthony minggu lalu. Kalau garam ada di dalam makanan, makanan itu enak dan saudara makan nasi setengah bakul. Yang saudara puji bukan garamnya. Setuju? Dan ini adalah sebuah reminder buat saudara dan saya. Ketika kita menjadi garam dan terang, ujung-ujungnya memuliakan siapa?
Halo. Bukan memuliakan diri sendiri sudah pasti. Betul? Juga bukan memuliakan organisasi gereja sudah pasti. Ada amin orang percaya? Tetapi memuliakan Bapa kita di surga. Yang dimuliakan bukan garam dan terangnya, tapi yang dimuliakan adalah sang garam sejati dan sang terang sejati. Amin? Halo, amin? Amin. Kalau saudara jawab, saya makin semangat. Tambah jawab, saya makin semangat. Ada amin enggak? Oke, sedikit. Tahukah saudara, seringkali kita berpikir bahwa pengkhotbah kalau khotbah di depan, terus pengkhotbah itu sedang memberikan urapannya kepada jemaat yang mendengarkan. Betul? Tapi saya mau berikan sebuah prinsip yang terbalik. Saudara bisa mengurapi pembicara yang di depan. Dengan cara respon, tepuk tangan. Yes, saya jamin siapapun pengkhotbah yang berdiri depan sini pasti bertambah urapannya. Itu prinsip, betul? Segugup apapun, segrogi apapun pembicara depan sini, tapi kalau saudara respon dengan baik, ya, dia belum tanya amin, saudara sudah amin duluan, terbang itu pembicaranya langsung take off dia. Mengapa garam? Why salt? Ya, mengapa Yesus nggak pakai perumpamaan ibarat yang lain? Memang betul, saya ngobrol dengan Pastor Anthony bahwa saat itu kontekstualnya adalah garam. Tapi pada zaman itu pula, pada zaman Yesus hidup, sudah ada emas, sudah ada barang-barang berharga yang lain, bukan? Kenapa kita nggak disebut sebagai kamulah emas dunia? Atau lebih tinggi lagi, kamulah permata dunia. Wih, itu kan bangga banget. Kalau ketemu orang lain, kamu siapa? Permata dunia. Kan keren tuh, ya. Zamrud dunia. Wah, delima dunia. Kan keren, Pak. Ya, mutiara dunia. Kamu apa? Garam dapur dunia. Kan jadi, Kenapa garam? Pertama, garam dapat dijangkau atau mudah dijangkau. Reachable. Siapa di sini yang di rumah saudara tidak ada garam? Ada? Halo? Kalau ada kita akan memberikan donasi. Ya, tim gereja akan diakonia kirim garam 1 karung ke rumah saudara. Nggak ada semua. Raja di istananya ada garam, pengemis di rumahnya ada garam. Karena garam adalah sesuatu yang inklusif, bukan eksklusif. Benar gak sih Bapak Ibu? Setuju? Ya, garam bukan sesuatu yang eksklusif. Eksklusif itu hanya sebagian segelintir orang yang punya. Tetapi garam semua orang pasti punya. Artinya dia mau supaya kita mudah dijangkau. Kita nggak eksklusif. Kalangan sendiri saja. Itu yang tadi saya bilang, garam ketemu garam. Saudara masih ingat dulu zaman KKR? Ya, kalau saudara dapat selebaran zaman saya waktu masih baru bertobat tuh ada kebaktian kebangunan rohani, dapat selebaran tuh. Pasti di pojok kanan kecil itu ada satu kotak dengan tulisan di dalamnya, kalangan sendiri. Saya juga nggak tahu sampai sekarang arti daripada tulisan itu kalangan sendiri itu buat apa sih maksudnya? Apakah kesembuhan, keselamatan, ya khotbah itu hanya buat kalangan sendiri atau apa? Dan begitu eksklusif selebaran itu karena sudah tertera kalangan sendiri. Kemarin saya iseng-iseng ya cari di Google. Ada nggak sih di dalam dunia ini garam yang mahal harganya? Saudara pernah cari tahu? Ibu-ibu, para ibu-ibu rumah tangga nih pasti tahu. Garam di supermarket atau di pasar 1/4 kilo berapa harganya? Please help me. Saya nggak tahu harga garam. Harga sepatu saya tahu.
Berapa harga garam? Ibu-ibu 1/4 kilo 250 gram. 5.000 goceng ya. Masih ada kembalian kadang-kadang kalau dapat di kios yang lebih murah. Ya, saudara tahu garam di dunia itu ada garam yang mahal. 100 gramnya itu 2.330.000. 100 gram. Dari laut Korea. Yang dikonsumsi oleh Lee Min Ho dan teman-teman. Saudara tahu, it's crazy. 100 gram harganya 2,3 peser Antoni ini lebih mahal daripada geisha. Saudara tahu geisha biji kopi yang mahal. Ini 100 gram 2,3 juta. Dan saya percaya Tuhan tidak mau kita menjadi garam Korea. Karena kalau garam Korea 2,3 juta per 100 gram. Saudara hanya ketemu dengan Perdana Menteri, dengan bangsawan, karena sangat eksklusif. Betul? Dia mau kita jadi garam yang mudah dijangkau. Mudah diketemui. Saudara masih ingat waktu banyak orang datang mau ketemu Yesus, yang menghalangi orang banyak ketemu Yesus siapa? Bilang saya. Karena saya adalah murid Kristus. Betul? Kita yang selalu berdiri di tengah-tengah antara Tuhan dan orang banyak yang jadi penghalang orang datang ketemu Kristus. Padahal kita harusnya memudahkan orang berjumpa, bertemu dengan Kristus. Bukan dengan perbuatan kita, perlakuan, perkataan, pikiran, gestur tubuh kita orang menjauhi Kristus. Lebih sulit ketemu Kristus. Tapi mereka harus menjadi lebih mudah. Sehingga garam harus mudah dijangkau. Nah yang lucunya, kalau tadi yang saya pakai ada garam Korea, di bawahnya itu ada garam-garam yang lain juga, harganya ada 1 juta. Terus saudara kalau ke supermarket juga ada namanya pink salt. Lebih mahal dari garam merah muda itu, pink itu. Lebih mahal dari garam dapur. Terus ada lagi garam meja, ada lagi garam laut, pure salt. Dan di gereja ternyata ada tendensi. Garam suka cari garam yang lebih mahal harganya. Garam dapur mau berteman dengan, atau garam meja berteman dengan pink salt. Atau sea salt. Kenapa? Karena dia lebih mahal. Dia lebih borju. Dia lebih punya uang. Saudara lihat di dalam gereja, tanpa sadar. Dalam gereja juga ada kotak-kotak. Bahwa yang ini hanya bergaul dengan yang ini. Garam meja dengan garam meja, garam Korea dengan garam Korea. Ya, pink salt dengan pink salt, sea salt dengan sea salt. Padahal Tuhan kasih tahu kita hanya satu jenis, garam. Ada amin orang percaya. Yang kedua, mengapa garam? Karena hakikat garam ada pada rasanya, bukan pada bentuknya. Markus 9 ayat 50 saya sengaja ambil dari terjemahan TSI ini. Kalian yang mengikut aku bisa digambarkan seperti garam. Garam dipakai untuk membuat makanan apa? Bukan enak, lebih enak. Betul ya? Lebih enak, bukan enak, lebih enak. Atau dengan kata lain menyedapkan rasa. Tetapi kalau rasa asinnya hilang, garam itu tidak akan berguna lagi, tidak bisa membuat makanan lebih enak. Jangan sampai kalian seperti garam yang hilang rasa asinnya. Nah, kalimat terakhir ini sangat penting. Saudara lihat, kok seperti dia terpisah dengan kalimat-kalimat di atas, ya? Biarlah kalian berguna dan hidup damai satu dengan yang lain. Ini Yesus ngomong apa sih? Dari ngomong garam supaya makanan lebih enak, tiba-tiba dia muncul dengan hidup damai satu dengan yang lain. Kok dari garam ke hidup damai satu dengan yang lain? Saudara perhatikan baik bahwa garam esensinya ada pada rasa untuk menyedapkan, untuk membuat makanan lebih enak. Memperbaiki rasa, bukan merusak rasa. Amin. Kehadiran saudara dalam sebuah komunitas, baik di dalam gereja maupun di luar gedung gereja, adalah memperbaiki rasa, bukan merusak rasa.
Kehadiran saudara ada di situ bukan memperkeruh, bukan memecah belah, bukan bikin konflik, bukan menimbulkan kebencian dan huru-hara. Tapi saudara dan saya ada di situ untuk memperbaiki rasanya, untuk membuat komunitas itu damai satu dengan yang lain. Ada amin orang percaya? Karena kalau kita hadir di situ kita memecah belah dengan gosip dan segala macam, kita bukan garam. Karena ujung daripada garam dia memperbaiki rasa supaya komunitas itu rasanya lebih enak dan mereka hidup damai satu dengan yang lain. Amin orang percaya? Tetapi banyak sekali saya lihat orang-orang keluar dari gereja. Gereja pecah, gereja terpisah, bagi 2, bagi 3, bagi 4, bagi 5. Gara-gara garam itu tidak berfungsi untuk membuat damai satu dengan yang lain. Tapi garam itu merecoki komunitas tersebut. Merusak rasa daripada komunitas itu. Sehingga orang pergi. Garam adalah saudara dan saya membawa pengaruh damai di dalam sebuah komunitas. Amin. Nah itu saudara mesti camkan baik-baik. Karena sangat rawan sekali di dalam gereja. Komunitas-komunitas yang ada itu disusupi oleh garam-garam palsu. Yang bukan memperbaiki rasa, tapi merusak rasa di dalam komunitas itu. Sehingga orang jadi kepahitan, orang jadi males, orang jadi apatis, orang jadi kecewa. Ya, orang jadi apa tuh? Mencibirkan bibirnya. Apaan orang Kristen, apaan gereja-gerejaan. Berapa banyak kalimat seperti itu saudara dan saya dengar. Gara-gara siapa? Gara-gara perbuatan garam. Betul? Karena dia melihat garam-garam yang tidak berfungsi sebagai pembawa damai untuk satu dengan yang lain. Yang kedua, selain dia memperbaiki rasa, karena itu hakikatnya dia. Tahukah saudara, garam itu membuat orang jadi haus. Bener gak sih? Gak percaya? Ya, pulang dari gereja ini, saudara makan bakmi nanti, ya, atau pangsit mie nanti. Cobalah, kasih garam ekstra dari hari biasanya, kasih lebih dikit. Saya yakin 10 menit kemudian saudara akan bilang waiternya, aqua dong. Garam membuat haus. Bahwa kita orang Kristen, kita membuat orang datang kepada Kristus dengan membuat mereka haus kepada air kehidupan itu. Amin. Bukan nak dengan Kristus, tapi haus kepada Kristus. Bukan menjadi apa tuh? Alergi dengan Kristus. Gereja orang gereja ya. Saudara pernah dengar istilah itu? Ini orang rock ya. Oh jangan. Jangan dekat-dekat dengan mereka. Kita gagal untuk menjadi orang datang kepada Kristus. Karena saudara bisa baca Injil Matius 5 tadi. Bahwa ujung dari semua garam dan terang itu berfungsi. Memuliakan Bapa di surga. Mereka berjumpa ketemu dengan Tuhan. Yang ketiga. Garam bisa jadi tawar. Benar gak sih? Karena di ayat tadi bilang. Kalau garam itu tawar, dengan apa dia diasinkan. Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Memang seumur hidup saya. Selama saya punya garam dan saya makan garam, saya mencicipi garam. Saya belum pernah sih jumpa garam yang tidak asin. Saudara pernah? Nggak pernah ya? Ternyata nggak pernah memang. Tapi Yesus dalam perumpamaan ini, dia bilang bahwa garam itu bisa jadi tawar. Ya, garam itu bisa jadi tawar. Nah, mari kita lihat sedikit mengenai senyawa garam. Apakah garam bisa jadi tawar? Bisa. Karena secara hukum kimia, garam itu dibentuk dari 2 unsur. Natrium dan klorida. Makanya disebut
natrium klorida. Atau yang disebut dengan bahasa lain sederhananya garam. Tetapi dengan proses kimiawi saudara bisa pisahkan kedua unsur ini. Natrium dipisahkan dari klorida, maka langsung otomatis dia bukan garam. Langsung tidak bisa lagi disebutkan sebagai garam dan otomatis rasanya juga bukan garam lagi atau asin itu. Hambar. Apa maksudnya? Injil Yohanes 15 ayat 5 bilang bahwa kita orang percaya garam-garam dunia ini tidak bisa terpisah dari dia. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab ya, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi kalau kamu terpisah dariku, kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ingat baik tadi, garam adalah identitas yang Tuhan berikan buat kita. Karena dia tahu, selama kita dan dia bersenyawa, tinggal di dalam dia dan dia di dalam kita, kita jadi garam. Tapi ketika kita terputus hubungan kita, persekutuan kita dengan dia, dengan Kristus, dengan garam sejati itu, kita bukan garam. Kalau kita bukan garam, kita tidak ada rasanya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada dampak yang kita berikan kepada orang lain. Tawar, kata tawar adalah ukuran di dalam hubungan senyawa garam tersebut. Jadi kalau saudara dan saya sudah merasakan kehidupan kita tawar, itu sebuah indikator ada apa hubungan saya dengan Tuhan. Amin. Kalau saudara dan saya sudah merasa, kenapa hidup saya jadi tawar? Orang-orang tidak bisa merasakan lagi sebuah dampak yang baik, pengaruh yang baik dari hidup saya. Yang saudara koreksi bukan orang lain, tapi yang saudara koreksi adalah hubungan saya dengan garam sejati itu, dengan Kristus. Ada apa? Jangan-jangan saya sudah terpisah persekutuan saya dengan dia. Saya sudah tidak tinggal di dalam dia dan dia di dalam saya. Sehingga saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya bukan lagi menjadi garam. Amin. Amin orang Kristen. Yang berikutnya, garam bisa jadi tawar? Bisa. Yaitu garam yang kehilangan kemurniannya karena telah terkontaminasi. Garam bisa jadi tawar Pak? Bisa. Yaitu garam yang terkontaminasi. Sehingga garam itu menjadi tidak murni. Dua ayat yang saya pakai. Yang pertama adalah dalam Roma 12. Jangan menjadi apa? Serupa. Dengan kata lain Rasul Paulus bilang, hey, jangan terkontaminasi dengan dunia. Ayat yang kedua yang saya pakai lagi, ini dalam terjemahan yang kurang populer. Saya temukan di dalam Sheila Bair. Sheila ini bukan istri saya. Ya, itu pakai H soalnya. Ya, Sheila Bair bilang begini, bahwa kejahatan makin bertambah, maka kasih kebanyakan orang menjadi apa? Tawar. Nah, di dalam Alkitab, garam itu seringkali dihubungkan dengan kasih. Karena kejahatan mengkontaminasi kita, lama-lama garam itu menjadi tawar. Karena terkontaminasi, contaminated, terpolusi dengan sesuatu yang dari dunia ini. Dan saudara bisa bayangkan kalau garam yang terkontaminasi itu rasanya seperti apa sih? Rasanya membingungkan. Betul? Rasanya bingung. Rasa apa sih? Asin enggak? Ya. Tawar juga enggak, manis juga enggak. Nah, saudara masih ingat permen ini? Ya. Garam yang terkontaminasi itu rasa yang bingung. Enggak manis, enggak asin, enggak asem. Tapi ramai rasanya. Nah, ini ramai rasanya. Nah, pertanyaan buat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Pernahkah saudara ketemu orang Kristen yang ramai rasanya? Nah, kalau ketemu dia ya, wih rame Pak. Pokoknya rame dah. Kalau ketemu dia mah rame, udah kocak orangnya.
Tapi Yesus bukan bilang kita jadi rame dan kocak. Yesus bilang berdampak. Amin, orang percaya. Untung dia nggak bilang, kamulah nano-nano dunia. Untung. Kita bukan menjadi garam yang rame rasanya. Karena terkontaminasi. Orang bingung. Ketemu kita orang bingung. Ini Kristen apa bukan sih? Ada Kristennya tapi kadang-kadang dia enggak. Kadang-kadang dia Tuhan, kadang-kadang dia hantu. Kadang-kadang dia malaikat, kadang-kadang dia malapetaka. Saudara pernah ketemu orang-orang gitu? Bingung jadinya kan? Kalau ketemu dia meramai. Wah, suasana itu bisa langsung berubah. Jadi kuburan jadi sirkus. Wih, semuanya. Everybody happy. Tapi pertanyaannya bukan itu. Bukan ramai. Berdampak gak di situ? Ada sesuatu yang berubah gak di situ? Amin, orang Kristen. Garam yang terkontaminasi adalah garam yang hatinya telah terpaut dengan dunia. Makanya terkontaminasi. Tidak kebetulan saya nggak janjian dengan Pastor Budi. Where is Pastor Budi? Oh, dia di bawah. Oh, saya khotbah, dia khotbah. Dengan ayat yang sama, luar biasa. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 15 ayat 16. Saudara lihat. Janganlah kamu mengasihi. Dia bilang jangan. Berarti kan ada punya tujuan kenapa bilang jangan. Mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Karena jikalau orang yang mengasihi dunia, otomatis kasih akan Bapa tidak ada di dalam diri orang tersebut. Pasti tidak ada. Sebab semua yang ada di dalam dunia, pertama, keinginan daging. Kedua, keinginan mata. Dan ini yang kita sering kali berjuang, bukan Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu yang pergi ke beach walk. Betul ya? Keinginan mata. Tulisan yang paling berbahaya di beach walk itu bukan beach walknya, bukan. Tapi tulisan yang ada di dalam beach walknya. Sale itu. Tulisan yang paling berbahaya. Ya, saudara pakai ayat apa aja kadang-kadang gak mempan untuk tengking tulisan itu. Betul ya? Saudara berdoa segimana pun juga. Saudara gak bisa lawan the powerful. Ya, the power of sale. Karena keinginan mata. Yang terakhir, serta keangkuhan hidup, kesombongan. Tidak semua orang melayani di gereja untuk kepentingan Tuhan. Saya ulangi. Tidak semua orang melayani di gereja untuk kepentingan Tuhan. Amin. Tapi mungkin bisa untuk kepentingan diri sendiri. Untuk keangkuhan hidupnya. Untuk kesombongan dirinya. Dan dikatakan sini, itu bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, saudara bisa lihat bagaimana sebuah garam memiliki keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Apakah garam itu bisa berfungsi dengan murni, dengan baik, dengan maksimal? Susah sekali. Karena garam itu terkontaminasi. Sehingga waktu kita lihat orang-orang yang masih dikuasai oleh keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Saudara bilang apa? Ah, ini garam nano-nano namanya. Ya, di gereja kelihatannya dia kayak orang suci. Kayak the saint. Tapi begitu luar alamah kalau dia lagi belanja, buset. Atau kalau dia lagi makan di restoran, buset. Kayak gitu kan. Kita akan tercengang-cengang dan kita susah. Dia sebenarnya siapa? Dia garam atau dia apa? Dan saudara lihat, hal-hal yang seperti inilah yang menyulitkan, menghalangi orang-orang banyak itu datang kepada Kristus. Amin. Karena kita sebagai garam yang tidak murni, terkontaminasi
dengan hal-hal yang ada dalam dunia ini. Tadi Pastor Anthony sempat sebutkan bahwa garam yang sejati, dia pernah dibuang, diinjak, seperti tidak ada harganya. Waktu dia naik ke kayu salib. Begitu rendahnya dia. Saya pernah baca sebuah literatur orang yang tergantung di kayu salib itu harusnya telanjang. Cuman karena masalah etika saja. Salib yang ada di rumah saudara itu ada penutup auratnya. Dia begitu dibuang dan diinjak. Garam yang sejati. Jesus never failed to be the salt of the earth. Yesus gak pernah gagal menjadi garam dunia. Gak pernah. Waktu dia pelayanan tidak pernah dia gagal jadi garam dunia. Tetapi pada saat dia disalibkan, dia dibuang, diinjak orang. Supaya apa? Supaya waktu dia bilang, kamu adalah garam dunia, saudara dan saya. Harusnya kita jangan dibuang dan diinjak orang. Amin. Tapi kita betul-betul berarti bagi komunitas di mana kita layani, kita berada, di gereja ini, di rumah kita, maupun di pekerjaan kita, di luar sana dengan teman-teman kita. Kita jadi garam. Bukan membuat orang bingung atau menghalangi orang untuk datang kepada Kristus. Tapi mereka bisa menjadi haus datang kepada Kristus. Karena dia pernah berkata, akulah air kehidupan. Barang siapa haus, datanglah dan minum. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Tuhan memberkati setiap hati saudara.